Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Eh, Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Eh, di sini saya selaku moderator pada sore hari ini memimpin acara atau Zoom kita pada hari ini dengan tema Rihlah Dakwah Intelektual dari Kampus untuk Peradaban tentang sumber daya alam dan doktrin agama. Sebelum memulai, sini saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Nugroho dan saya tim dari APSK. Dan sini juga sudah hadir narasumber kita pada sore hari ini pada Bapak Murtaza Asyarifuddin Hamada. Izin Bapak, Ya, eh, suara saya terdengar ya? terdengar Bapak, terdengar. Di sini Bapak selaku narasumber akan membawakan eh, sesuai dengan tema yang disampaikan pada hari ini. Mungkin untuk mempercepat eh, kita ke materi, saya sedikit menjelaskan dari CV Bapak Murtaza Syafinuddin Hamada. Jadi Syafinuddin Bapak Murtaza aja ya, saya yang Bapak Dokter Ya, Murtaza saya bilang ya, ya Pak. oke. Eh, Dr. Murtaza ini berjenis kelamin pria, lahir di Kasambang 19 April 1973. Beliau beragama Islam. Em, Sekarang berarti tinggalnya di Kota Bekasi ya Pak? Ya, Oke. Beliau juga dulu sekolah di SD Negeri Kasambang, SMP Negeri Tapalang, SMA Negeri Mamuju, eh, mendapatkan D3 di Politeknik Pertanian Universitas Hasanuddin, S1-nya di Universitas Cokro Aminoto Makassar, mendapatkan akta mengajar 4 Universitas Negeri Jakarta, S2 beliau di Manajemen Lingkungan Universitas Jakarta dan S3 di S3 Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia Interdisipliner. Riwayat pekerjaan beliau ya, di tahun 2021 menjadi pemimpin redaksi majalah Syiar, di tahun 2020 menjadi peneliti di ICC Jakarta, tahun 2020 juga menjadi ketua di STAIMI Depok, di tahun 2015 sampai 2021 menjadi dosen tetap di Universitas Cokro Aminoto Makassar. Tahun 2011 sampai 2020 menjadi dosen di Universitas Paramadina Jakarta tahun 2009 sampai 2011, menjadi Deputi Humas di ICAS Paramadina tahun 2006 sampai 2011, menjadi Kepala Sekolah di SDIT Al-Hikmah Cilandak tahun 2002 sampai 2004, menjadi editor di Insiasi Press. Publikasi beliau banyak sekali nih. Di antaranya nggak usah ada dibacakan semua. Nggak usah dibacakan ada semua. ya ada artikel pada ISV MSU Conference Study on the Philosophy of Environmental Science in the Discourse of the
New Civilization, Literature Review. Ada juga artikel jurnal kurikulum Profek, jurnal cendekia. Ada juga buku tentang meretas peneguhan otentisitas perjuangan HMI penerbitan Harmoni Hijau Hitam Semarang 2021. Buku tentang politik bergerak penerbitnya GI Press Jakarta tahun 2019. Masih banyak lagi nih, Pak. Masya Allah ini eh, beliau banyak menerbitkan buku-buku ini sampai banyak sekali. Dan juga ini ada beliau ini juga aktif di kemahasiswaan seperti Ketua Umum Hima Perda Politeknik di tahun 1993 sampai 1994. Dan masih banyak lagi ini. Oke, mungkin itu aja CV dari beliau. Karena sangat banyak nih kalau saya bacakan nih mungkin waktunya kita Hah, habis. yang dibacakan. Oke, ya. Mungkin nggak butuh waktu lama. Silakan Bapak, tapi silakan untuk menyampaikan eh, materi pada hari ini, Pak. Silakan. Baik, terima kasih banyak, moderator, Saudara Nugroho. Eh, saya diberikan amanah untuk menyampaikan satu topik yang ada relevansinya dengan eh, suasana kita sekarang di bulan suci Ramadan dan juga eh, ke keahlian atau kepakaran saya di kampus. Eh, Teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya senang sekali berada di tengah-tengah teman-teman sekalian sebagai eh, penggerak penelitian dan kegiatan-kegiatan ilmiah di APSK, Asosiasi Peneliti Studi Kalimantan. Eh, Ketertarikan saya atas topik ini karena belakangan ini saya lumayan fokus dalam hal konservasi sumber daya alam dan hal-hal yang berkenaan dengan basis-basis keagamaan sebagai landasan untuk melakukan konservasi di berbagai tempat, utamanya wilayah-wilayah yang dipandang sangat potensial untuk pengembangan sumber daya alam kita di masa yang akan datang. Topik yang akan kita bahas pada sore hari ini ialah uh, hubungan antara nilai-nilai keagamaan dan praktik konservasi lingkungan dengan menempatkan agama sebagai sumber etis. Jadi sebagai satu basis penerapan prinsip-prinsip ekologis yang ada di dalam perilaku dan praktek pengelolaan sumber daya alam kita. Ada dua aspek tentu saja di sini, teman-teman sekalian, yaitu aspek kebijakan dan aspek pemanfaatan umum. Nah, dalam konteks pemanfaatan umum itu sudah lama sekali terjadi. Nah, tentu saja sama tuanya dengan peradaban kita ini, karena pemanfaatan sumber daya alam itu hidup bersama dengan hidupnya manusia. Ya, jadi manusia memiliki interdependensi atau kesaling tergantungan dengan alam sekitar sehingga semua potensi sumber daya alam itu tergantung kepada kita, yakni tergantung pada cara kita mengelola, cara kita memanfaatkan. Demikian juga kita tergantung pada mereka karena kita membutuhkan supporting dari sekeliling kita, alam sekeliling kita dalam kelanjutan hidup dan kelangsungan jenis kita, kelangsungan spesies kita. Boleh lanjut ke slide berikutnya. Kita sekarang ini menghadapi satu
problem global bernama krisis atau krisis lingkungan. Pertama kali aba-aba krisis lingkungan ini diperkenalkan oleh seorang biolog, ya, seorang ekolog, uh, namanya Rachel Carson. Tahun 1963 beliau mendapatkan satu fenomena yang menurut beliau itu punya kaitan erat dengan masa depan sumber daya alam, yaitu kelangkaan satwa-satwa tertentu yang endemik di tempatnya, uh, sehingga biasanya ketika musim semi di tempatnya itu uh, ada keanekaragaman hayati yang uh, sangat banyak bermunculan. Tapi pada era tertentu, ya kira-kira sekitar tahun 63-an itu, dia memperhatikan uh, ke ada penurunan, ya, ada perubahan yang sangat drastis. Beliau sebagai peneliti kemudian mencoba membuat dugaan-dugaan dan sampailah pada satu kesimpulan bahwa ada efek pengelolaan sumber daya alam kita yang berbahaya atau berefek buruk kepada uh, kelangsungan hidup uh, makhluk yang ada di sekeliling kita, baik hewan maupun tumbuhan. Bukan hanya itu sebetulnya, bahwa ternyata asal muasal uh, kerusakan itu adalah dari praktik-praktik industri yang ternyata ujungnya membahayakan kehidupan makhluk di sekeliling kita, termasuk diantaranya adalah manusia. Bahwa ternyata uh, ada residu kimia yang menumpuk di bahan-bahan makanan kita yang kemudian akan berefek buruk kepada kesehatan dan kelangsungan kita. Angka harapan hidup bagi masyarakat yang nanti akan terpapar dengan uh, bahan-bahan kimia itu, residu yang mengendap di dalam bahan makanan kita, baik bahan pokok seperti beras, uh, makanan-makanan pokok yang lain, ikan dan lain-lain sebagainya, itu akan akan mengurangi angka harapan hidup kita. Bahkan bisa melahirkan penyakit-penyakit yang belum pernah kita temui sebelumnya. Nah, ini kita lihat sebagai satu titik tolak dari kerisauan global yang kemudian kita sebut sekarang sebagai krisis lingkungan global. Nah, kemudian berlanjut tahun 1972, kita tahu bahwa ada sebuah konferensi bumi, ya, KTT Bumi, yang diselenggarakan di Stockholm, Swedia, pada 5 Juni tahun 1972. Dan itu ditetapkan sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia, karena mulai pada saat itu semua negara yang hadir dalam konferensi tersebut bersepakat untuk menjadikan isu lingkungan hidup sebagai satu isu global. Nah, semua itu terbaca dari adanya fenomena krisis lingkungan global. Pertama ada degradasi ekosistem yang terus-menerus meningkat di dunia internasional. Jadi bukan hanya di lokal tertentu. Ini bukan aspek lokalitas saja, tapi sudah merupakan fenomena global. Ada pencemaran, kerusakan hutan, hilangnya biodiversitas. Semuanya itu menunjukkan bahwa telah terjadi eksploitasi alam yang melampaui ambang batas kemampuan alam itu sendiri, yang kita sebut sebagai carrying capacity atau daya dukung lingkungan. Jadi alam ini memiliki ambang batas untuk mendukung kehidupan yang ada di atasnya.
Apabila itu terlampaui, maka alam tidak mampu lagi menyediakan sesuatu yang kita butuhkan atau dibutuhkan oleh alam semesta ini. Yang kedua adalah krisis lingkungan itu bukan persoalan teknis belaka, artinya bukan misalnya kalau terjadi eh, pencemaran di satu tempat, kemudian urusan kita adalah bagaimana mengatasi atau memulihkan pencemaran itu. Itu urusan teknis namanya. Nah, ini masalah lingkungan bukanlah urusan-urusan yang sifatnya teknis belaka, tetapi dia adalah persoalan yang berkaitan dengan nilai moral, etika, bahkan cara pandang manusia tentang alam yang kita sering sebut sebagai kosmologi. Jadi saya tertarik teman-teman sekalian untuk mengembangkan dimensi kosmologi ini sebagai satu uh, titik tolak untuk mengupayakan munculnya kesadaran global kepada semua manusia dalam semua lapisan sosial untuk kembali uh, menggunakan sumber daya alamnya secara bijak, secara baik, sehingga uh, potensi sumber daya alam kita itu tidak tergerus sedemikian rupa sehingga justru mengancam kehidupan kita di masa yang akan datang. Aspek yang ketiga bahwa ternyata sejumlah nilai yang sudah dianut oleh masyarakat itu seperti adat, kepercayaan terhadap Tuhan dan lain-lain. Termasuk tentu saja di sini adalah agama. Itu memiliki pengaruh sosial yang sangat besar. Sebagian masyarakat kita menjadikan agama sebagai pedoman moral, sehingga doktrin agama berpotensi menjadi dasar perilaku ekologis. Seperti yang saya katakan tadi bahwa aspek kosmologi tersebut itu menjadi sangat penting. Ya mungkin kosmologi bisa berbasis adat, misalnya kosmologi kaum uh, adat di Dayak, di Banjar, dan seterusnya, atau misalnya kosmologi Jawa, dan lain-lain. Tetapi kita bisa melihat bahwa agama, misalnya Islam, Kristen, Buddha, Hindu itu memiliki cara pandang terhadap semesta yang kita sebut sebagai kosmologi dan bisa menjadi basis untuk mengelola sumber daya alamnya secara bijak. Nah, karena kita saat ini dalam materi ini kita khususkan pada pembahasan konservasi, maka tentu saja kita akan memperkenalkan terlebih dahulu bahwa konservasi adalah satu tindakan untuk menjamin bahwa sumber daya alam tersebut tidak punah pada waktu yang akan datang dan tetap dapat dipergunakan oleh generasi yang akan datang. Itu berimpit dengan definisi sumber apa namanya definisi pembangunan berkelanjutan atau sustainable development. Nah, dengan demikian maka yang kita sebut sebagai konservasi itu sebenarnya ditopang oleh dua pilar sebelumnya. Jadi ada sebenarnya perlindungan itu tiga pilarnya ya, yaitu konservasi itu sendiri. Tapi yang pertama dan kedua adalah proteksi dan preservasi, preservation and protection. Jadi uh, preservation, protection, and conservation. Jadi tiga aspek ini harus sejalan sehingga kita bisa menghasilkan satu model-model perlindungan di berbagai basis, termasuk misalnya basis agama yang lebih komprehensif. Boleh lanjut. Nah, sekarang konsep dasar konservasi sumber daya alam itu paling tidak kita bisa melihat bahwa uh, konsep dasarnya itu adalah menjaga keberlanjutan. Jadi konservasi berarti pengelolaan sumber daya alam secara bijak agar tetap tersedia untuk generasi yang akan datang. Apa saja yang terkandung di dalam pengertian konservasi itu tidak lain adalah perlindungan, pemanfaatan, dan pemulihan ekosistem. Jadi bagi ekosistem yang masih belum termanfaatkan, maka perencanaan pemanfaatan sumber daya alam itu harus
bisa mempertimbangkan aspek-aspek keberlanjutannya pada waktu yang akan datang sehingga tidak dieksploitasi secara berlebihan. Konservasi tidak hanya melindungi alam, tetapi juga mengatur pemanfaatannya secara berkelanjutan. Artinya bahwa aspek keberlanjutan di sini adalah faktor penting yang harus diperhatikan di dalam setiap kebijakan pengelolaan sumber daya alam atau rencana-rencana pengelolaan sumber daya alam. Nah, semua ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekologis. Teman-teman sekalian, kita tahu dalam pelajaran yang paling dasar dulu di sekolah bahwa yang kita maksud ekologi adalah hubungan timbal balik antara uh, makhluk hidup dengan alam sekitarnya atau lingkungan tempat hidupnya atau habitatnya. Nah, dengan demikian maka aspek biotik dan abiotik itu adalah anggota alam yang tidak boleh diabaikan satupun. Satu di antara unsur pun tidak boleh diabaikan. Artinya apa? Jangan sampai kita berpikir bahwa hanya manusia yang akan kita penuhi kebutuhannya. Nanti kita akan bahas pada slide-slide berikutnya. Uh, Upaya konservasi itu memastikan bahwa hubungan antara manusia, unsur-unsur lingkungan yang ada tetap harus harmonis. Karena itulah dimensi penting di dalam atau asas penting dalam ilmu lingkungan kita tahu ada beberapa ya diantaranya bahwa ada namanya diversitas, keanekaragaman, ada harmoni, ada interaksi, ada interdependensi, ada sustainability atau keberlanjutan. Diversitas itu apa? Kenyataan bahwa kita berada di lingkungan yang beragam. Karena itu kita membutuhkan interaksi yang baik, yang positif antara satu dengan yang lain. Eksploitasi itu membunuh interaksi yang baik. Kemudian interdependensi itu akan menciptakan harmoni antar satu dengan yang lain, sehingga terjadi keseimbangan ekologi yang baik. Jadi prinsip-prinsip dasar konservasi alam ialah munculnya keseimbangan dan harmoni sehingga kita bijak untuk melakukan pemanfaatan lalu mengadakan perlindungan terhadap uh, apa menjamin perlindungan terhadap sumber daya alam tersebut dan jika memang sudah terjadi kerusakan atau ketidakseimbangan maka upaya kita harus melakukan pemulihan ekosistem. Lanjut. Tadi kita mengatakan bahwa ada aspek ke apa non teknis, artinya urusan konservasi ini bukanlah persoalan teknis belaka. Di antara aspek yang amat penting menjadi landasan kita adalah aspek etik atau dimensi etika dalam pengolahan sumber daya alam. Etika lingkungan mengatur hubungan antara manusia dengan alam. Artinya etika ekologis. Etika ini merupakan cara untuk mengukur apakah tindakan kita itu sudah memenuhi standar-standar moralitas tertentu atau kebaikan intrinsik yang ada di dalam diri manusia. Jadi kita ini masing-masing dibekali oleh satu perasaan etis ya, yang akan menjadi ukuran kita terhadap semua tindakan yang kita lakukan. Artinya apakah ini sudah berlebihan atau sudah melampaui ambang batas dari pengelolaan sumber daya alam itu sebenarnya ada di dalam rasa yang kita miliki masing-masing. Maka dimensi etika lingkungan itu menjadi faktor penting untuk kita pertimbangkan. Nah, buku-buku yang menjelaskan tentang etika lingkungan itu selalu berawal atau bertolak dari satu cara pandang yang muncul di era awal modernitas, teman-teman sekalian. Peradaban modern yang dibangun kira-kira setelah Renaissance itu ya kira-kira 1555. Renaissance prosesnya lama ya, hampir 2 abad. Itu 1300
1535 sampai 1555 ya. Itu proses dialektika pemikiran tentang bagaimana manusia menjadi maju akibat kegelapan Eropa ya. Pada waktu itu di Eropa itu bisa kita katakan mengalami kegelapan karena tidak berkembangnya ilmu pengetahuan akibat doktrin agama. Ya. Nah, disinilah kita akan konservasi sumber daya alam pada waktunya nanti. Begini, teman-teman sekalian. Ketika kritik ilmu pengetahuan dialamatkan kepada doktrin agama yang sangat mengungkung dan tidak membebaskan manusia, itu muncul satu prinsip yang disebut sebagai antroposentrisme, yaitu satu paham yang menempatkan manusia sebagai pusat, bukan Tuhan sebagai pusat pusat kebenaran. Karena di Eropa dulu selama kira-kira 5 abad sampai 7 abad ya, itu manusia itu, masyarakat itu diikat oleh satu doktrin untuk melayani Tuhan sedemikian rupa sehingga kepentingan-kepentingan kemanusiaannya itu tidak menjadi penting, tidak menjadi prioritas. Yang penting adalah bagaimana kita melayani Tuhan. Nah, itu disebut sebagai teosentrisme. Teosentrisme ini dalam pandangan pendekiawan Eropa pada waktu itu tidak membuat kemajuan. Nah, karena itulah mereka keluar dengan satu konsep yang disebut sebagai antroposentrisme. Antro manusia, sentris adalah pusat. Jadi kehidupan ini, kebenaran ini berpusat pada manusia. Efek praktisnya adalah munculnya industri. Dalam perjalanan yang panjang ini, kita singkat ceritanya. Kemudian dalam perjalanan yang sangat panjang, prinsip antroposentrisme ini melahirkan industri. Satu kemajuan besar dalam ilmu pengetahuan, ditemukannya alat-alat pabrik dan sebagainya untuk meningkatkan kesejahteraan manusia, termasuk diantaranya berbagai macam teori, termasuk ilmu ekonomi dan sebagainya itu diperbaharui secara sangat fundamental sehingga muncullah prinsip-prinsip ekonomi baru. Nah, dengan demikian maka industri itu berjalan menjadi satu fenomena yang mengubah masyarakat. Standar-standar kemajuan itu diukur dengan kemajuan industri, termasuk capaian-capaian capaian material ya. Siapa yang lebih maju dalam capaian-capaian materialnya, dialah yang mendapatkan kemajuan itu sendiri, kemewahan dan sebagainya. Ya, itulah yang menjadi standar. Maka perlombaan untuk mengeksploitasi alam menjadi satu keniscayaan, sebab industri itu membutuhkan bahan baku yang semuanya berasal dari alam. Apapun industrinya, bisa kita sebut satu persatu. Industri pangan, industri pakaian, industri perumahan, industri barang mewah dan sebagainya. Semuanya itu berasal dari alam. Makanya eksploitasi sumber daya alam tidak terelakkan sehingga muncullah rekayasa di bidang biologi, kimia, fisika dan sebagainya. Dalam aspek tertentu maka muncul residu yang merusak alam, termasuk diantaranya bahan-bahan kimia dan lain-lain. Itulah yang dirisaukan oleh para pemikir belakangan setelah berlangsung selama beberapa abad ya, dari abad ke-6 ya sampai kira-kira abad abad ke-16 ya sampai abad ke-19, berarti kira-kira 3 sampai 4 abad ya. Itu ada kerisauan. Maka muncullah satu konsep etika baru bernama biosentrisme. Jadi bukan
bukan kepentingan manusia saja yang harus dilayani oleh semesta ini, tetapi kepentingan semua makhluk hidup. Bio, bio artinya kehidupan, uh, apa namanya, sentrisme artinya pusat. Jadi bukan berpusat pada antro lagi atau manusia, tapi pada kehidupan. Sehingga ada kesetaraan antara hewan, tumbuhan maupun manusia di sini yang ditempatkan sebagai kepentingan semesta. Namun dalam perkembangan berikutnya itu dikritik lagi bahwa bukan hanya anggota alam semesta ini, bukan hanya uh, makhluk hidup atau bio, tetapi uh, apa biota apa abiotik, unsur-unsur abiotik pun setara dengan unsur-unsur biotik, dan dengan demikian maka muncul uh, etika lingkungan baru namanya ekosentrisme. Nah, dalam konteks inilah teman-teman sekalian, agama memiliki relevansi di sini. Doktrin agama kemudian memiliki relevansi dalam konteks etika ekologis, karena banyak doktrin agama yang menekankan tanggung jawab manusia kepada ke, kelestarian alam semesta. Jadi konsep etika lingkungan di dalam sains dan konsep agama itu uh, memiliki relevansi yang dapat kita kaitkan dalam pembahasan-pembahasan konservasi atau pembahasan perlindungan lingkungan, yaitu agama sebagai standar moral, kewajiban seseorang kepada Tuhan, sementara ekosentrisme adalah satu konsep yang menempatkan semua anggota alam semesta, rumah tangga alam semesta, yakni aspek biotik dan abiotik, semuanya secara setara itu perlu mendapatkan perlindungan. Pertanyaan, bagaimana agama tampil memberikan landasan bagi perlindungan atau konservasi alam tersebut? Silakan lanjut. Nah, sekarang perspektif agama terhadap alam. Pertama, alam dipandang sebagai ciptaan Tuhan. Artinya alam bukanlah objek yang dapat diperlakukan begitu saja oleh manusia, tetapi dia adalah satu amanah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk dipertanggungjawabkan eh, apa namanya pengelolaannya. Jadi manusia ditempatkan sebagai pengelola saja, bukan sebagai pemilik. Agama sering digambarkan ya bahwa uh, ia memberikan hak kepada manusia untuk mengelola bumi, benar, tetapi bukan untuk kepentingan manusia secara uh, utuh dan bebas. Maka kerusakan alam itu akan dipandang sebagai sebuah pelanggaran moral, karena eksploitasi yang berlebihan tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip spiritualitas agama. Jadi ada perbedaan, satu satu kutub yang menganut materialisme modern yang antroposentris tadi itu, karena bagi mereka bahwa alam ini adalah objek yang dapat kita gunakan sesuai dengan kemampuan kita dan tidak memiliki batas. Sementara aspek ekosentrisme yang berdekatan dengan prinsip-prinsip agama itu menempatkan alam ini sebagai ciptaan Tuhan, manifestasi kebesaran Tuhan, dan ada pertanggungjawaban bagi manusia sebagai pembawa amanah di dalam. Itu doktrin utama agama, teman-teman sekalian. Jadi kalau kita ringkas bahwa alam ini di dalam doktrin agama itu objek yang harus kita kelola dengan baik untuk kepentingan kepentingan semua, bukan kepentingan manusia saja, dan itu ada pertanggungjawabannya. Dimensi doktrinalnya ada di sana. Silakan lanjut. Implementasi dari cara pandang tadi ialah bahwa
perlu ada keseimbangan ekologis. Dan karena agama mengajarkan prinsip-prinsip keseimbangan itu. Jadi keseimbangan ekologis ini bukan hanya karena kita mendapatkan satu akibat buruk dari pengelolaan sumber daya alam yang sudah berlangsung selama sekian abad dan ternyata merugikan manusia, bukan reaksi kita atas adanya dampak-dampak negatif, melainkan satu kesadaran religius bahwa agama itu memang mengajarkan keseimbangan. Jadi ekosistem itu bekerja melalui suatu interaksi yang sangat kompleks antara organisme dengan lingkungan seperti yang kita jelaskan dalam definisi ekologi tadi. Dan karena itulah maka teks-teks keagamaan di dalam Islam, Kristen, dan berbagai macam lokus kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu selalu menekankan pada adanya keseimbangan antara badan dan jiwa, roh dan jasad, manusia dan semesta, dan lain-lain sebagainya. Semuanya harus ada di dalam posisi seimbang. Menurut doktrin agama manapun, kalau terjadi ketidakseimbangan, maka itu akan menimbulkan kerusakan atau menjadi basis munculnya kerusakan. Artinya kerusakan lingkungan terjadi jika keseimbangan itu terganggu. Eksploitasi yang berlebihan dapat menyebabkan perubahan ekologis yang merugikan makhluk hidup atau merugikan makhluk secara keseluruhan. Lanjut. Ada satu konsep teman-teman sekalian yang kita singgung tadi, yaitu amanah. Bahwa Tuhan memberikan amanah, memberikan tanggung jawab kepada manusia sebagai penjaga bumi. Jadi berbeda dengan persepsi yang muncul di awal-awal era modern bahwa manusia adalah penguasa bumi. Manusia adalah makhluk yang diberikan kelebihan untuk dapat menaklukkan bumi. Nah, kata-kata ini menjadi amat penting untuk diubah menjadi penjaga. Jadi dari penakluk menjadi penjaga, teman-teman sekalian. Penjaga adalah doktrin agama, sementara penakluk itu adalah anggapan-anggapan yang salah tentang hubungan antara manusia dengan bumi. Dalam banyak doktrin agama, manusia diberikan tanggung jawab merawat alam. Jadi agama menuntut tanggung jawab moral untuk kembali kepada satu kesadaran bahwa kelak kita akan dimintai pertanggungjawaban. Tergantung nanti ekspresi kita untuk memaknai pertanggungjawaban ini. Ada orang yang mengatakan ya sudah, nanti di akhirat baru kita dapat kesempatan untuk mempertanggungjawabkan, atau kita dapat giliran untuk mempertanggungjawabkan. Tetapi dalam prinsip ekologi yang lebih progresif, itu di dunia pun kita sudah dapat sudah diminta pertanggungjawaban, rekan-rekan sekalian. Karena kerusakan alam yang terjadi akibat perilaku kita itu sudah menuntut pertanggungjawaban itu sendiri. Maka konservasi sebagai bentuk pemenuhan amanah, ya, konservasi itu adalah bentuk dari suatu pemenuhan amanah. Kalau kita menjalankan konservasi, maka sesungguhnya kita telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kita kepada Tuhan. Ya. Menjaga lingkungan dapat dipahami sebagai sebuah bagian dari ketaatan atas nilai-nilai spiritual yang kita miliki. Makin kuat kita menjaga atau melakukan konservasi terhadap bumi, maka makin kuat pula kita memberikan atau makin tinggi pula nilai pertanggungjawaban kita atas posisi kita sebagai penjaga alam. Lanjut. Baik. Semua agama, teman-teman sekalian, itu melarang untuk merusak. Ya, agama manapun.
Ya, misalnya kalau di dalam Islam itu di dalam Ar-Rum, misalnya surah Ar-Rum itu jelas ya. Misalnya disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ah, telah 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 nampak kerusakan di laut dan di daratan karena kegiatan manusia atau akibat tangan-tangan manusia. Artinya eh, kalau kita gunakan argumen tadi dalam konteks industri, maka industri itu adalah program yang potensial merusak alam di laut dan di daratan. Uh, ini teguran bahwa kita dilarang melakukan uh, apa namanya uh, kerusakan ya. Kita dilarang untuk menciptakan kerusakan di muka bumi. Kita dilarang membuat tindakan-tindakan yang mafsadat kalau menurut bahasa Al-Quran atau melakukan kerusakan. Kita dianjurkan melakukan maslahat, yaitu hal-hal yang baik, yang membangun, yang baik. Kerusakan ekologis dipandang sebagai bentuk ketidakadilan, teman-teman sekalian. Ketidakseimbangan itu adalah ketidakadilan. Jadi eksploitasi yang merusak lingkungan itu sangat mengancam kehidupan di masa yang akan datang. Itu doktrin agama semua. Jadi tidak melakukan kerusakan, larangan untuk melakukan kerusakan, terus pernyataan bahwa kerusakan ekologis itu adalah bentuk ketidakadilan. Itu semuanya adalah doktrin agama di dalam agama manusia. Maka konservasi menjadi bentuk kepatuhan. Ini adalah doktrin penting, doktrin positif dalam nilai moral kita, bahwa melindungi alam berarti kita menjalankan nilai keadilan dan tanggung jawab kita sebagai pemegang amanah itu tadi. Kita jadi ketua kelas saja, teman-teman sekalian, itu sudah dimintai pertanggungjawaban yang besar. Apalagi menjadi ketua bumi, ya, ketua kelas bumi kan. Oke, lanjut. Konsep moderasi dalam pemanfaatan sumber daya alam. Dalam konteks begini, moderasi yang dimaksud adalah keseimbangan ya, keseimbangan. Jadi tidak juga kita dilarang memanfaatkan sumber daya alam. Jadi jangan juga kita mengatakan ya kalau begitu tidak perlu kita menebang hutan, tidak perlu kita menggali barang tambang, tidak perlu kita mengambil hasil-hasil laut. Bukan begitu. Karena kalau begitu berarti tidak moderas, tidak moderat ya. Bukan sebuah keseimbangan. Yang terpenting itu adalah prinsip tidak berlebihan, ya. Tidak memboroskan sumber daya alam dan tidak merusak sumber daya alam itu sendiri. Kedua, bahwa moderasi itu mendorong penggunaan sumber daya alam secara bijaksana, artinya mempertimbangkan jangka panjang. Seperti yang kita singgung di awal tadi bahwa generasi yang akan datang itu punya hak. Jadi sebenarnya kemewahannya itu adalah bahwa sumber daya alam ini itu bukanlah warisan dari dari nenek moyang kita untuk kita, warisan buat kita, tapi titipan dari anak cucu kita. Jadi anak cucu kita itu nitip nih, tolong dijaga baik-baik ya, karena kami mau pakai juga nanti, akhir kira begitulah. Maka ada satu aspek yang perlu kita pertimbangkan, teman-teman sekalian. Dan ilmuwan-ilmuwan seperti Aldo Leopold ya, yang menggagas tentang deep ecology, ekologi dalam, ya, itu uh, amat menekankan satu aspek yang sering dilupakan manusia, yaitu gaya hidup, ya. Karena kita terlalu terlalu memenuhi standar hidup ya, gaya hidup, lifestyle. Padahal yang terpenting bagi dia adalah kualitas hidup. Yang penting terpenuhi kualitas hidup kita, tidak perlu mewah sebetulnya. Maka gaya hidup sederhana, konsumsi yang
bijak itu harus diterapkan. Konsumsi yang berlebihan itu menjadi salah satu penyebab utama degradasi lingkungan. Gaya hidup yang terlalu mewah itu menjadi basis munculnya ke apa itu namanya greedy. Greedy itu apa? Kerakusan. Kerakusan kita untuk mendapatkan semua sumber daya alam, berlomba-lomba untuk mendapatkan kemewahan dari pengolahan sumber daya alam. Lanjut. Dalam tradisi keagamaan, Islam menganut konsep khalifah, Kristen menganut konsep stewardship atau pelayanan, Hindu dan agama-agama yang berkembang di India dan Cina ya, itu menganut konsep harmonis. Termasuk juga di Nusantara ya, agama-agama asli Nusantara itu. Eh, Misalnya Sunda Wiwitan, Kejawen, Parmalim, sebagainya itu ya itu mereka menganut satu konsep yang disebut sebagai harmoni kosmis. Alam dipandang sebagai bagian dari keseimbangan spiritual yang harus dijaga. Boleh lanjut? Silakan lanjut. Nah, ini ada kearifan lokal berbasis nilai spiritual, bahwa masyarakat tradisional sering mengaitkan alam sebagai nilai sakral. Ya, misalnya di Papua itu disebut sebagai ibu. Ya, alam itu adalah ibu yang melahirkan kita. Karena itu kalau kita merusak alam, kita sama dengan menodai ibu kita sendiri. Nah, itu hutan, sungai, gunung dianggap memiliki makna-makna spiritual. Uh, Lalu praktik adat yang mendukung konservasi. Ada banyak sekali larangan adat. Misalnya kita tahu dikatakanlah dalam tradisi Sunda, misalnya di Sunda Wiwitan itu uh, ada larangan-larangan tertentu dalam uh, apa namanya pemanfaatan hutan. Tidak boleh menebang yang kecil-kecil. Atau kalau menebang ini harus diganti. Di dalam tradisi Baduy demikian juga. Di Sumatera itu ada namanya lubuk larangan, mengkonservasi sungai dan ikan tertentu, misalnya ikan dewa itu, ikan larangan, itu hanya bisa dipanen sekali setahun. Tidak boleh digunakan tanpa izin adat dan sebagainya. Itu semuanya adalah bentuk-bentuk konservasi yang berbasiskan nilai spiritual lokal. Agama pun demikian. Interaksi agama dan budaya memperkuat konservasi karena nilai spiritual dapat memperkuat kepatuhan masyarakat terhadap aturan-aturan lingkungan atau dimensi apa namanya keseimbangan lingkungan. Lanjut. Nah, karena itu agama dapat kita jadikan sebagai sebuah instrumen edukasi lingkungan atau lebih tepatnya sebetulnya adalah basis uh, apa namanya basis edukasi lingkungan. Tempat ibadah sebagai ruang ekologis, bahwa khotbah, ceramah, dan pendidikan agama dapat dilakukan untuk menyampaikan pesan-pesan konservasi. Yang kedua, bahwa tokoh agama itu memiliki pengaruh sosial yang kuat, bahwa mereka-mereka yang menyandang apa namanya predikat ustadz, kiai, pendeta, pandito dan lain-lain sebagainya itu memiliki peran dalam perubahan perilaku masyarakat. Sehingga pesan moral yang lebih mudah diterima melalui pendekatan spiritual itu adalah bahwa nilai agama uh, seringkali lebih efektif dalam upaya memotivasi tindakan-tindakan yang lebih fundamental ya dalam melakukan konservasi atau perlindungan terhadap alam. Lanjut. Aspek yang lain yang perlu kita perhatikan ialah etika konsumsi, yaitu pertama dilarang memboroskan sumber daya alam, karena itu perilaku yang tidak terpuji. Kemudian konsumsi kita harus bertanggung jawab, yaitu memanfaatkan sesuai dengan kebutuhan saja, kalau tidak dibutuhkan tidak perlu. Lalu harus relevan dengan konsep-konsep keberlanjutan, yaitu bahwa apa yang kita konsumsi dimakan atau dipakai atau digunakan untuk menjadi kendaraan dan sebagainya
misalnya energi, itu tidak boleh diboroskan hanya untuk keperluan-keperluan yang tidak penting. Karena kita menganut prinsip-prinsip keberlanjutan. Bahkan dalam aspek produksinya, kita didorong atau ilmuwan-ilmuwan ini, akademisi, para peneliti dan sebagainya itu didorong untuk melakukan inovasi agar energi yang kita gunakan itu adalah energi yang terbarukan. Dan itu konsepnya sudah sangat lama ya. Silakan lanjut. Agama merupakan basis keadilan ekologis. Seperti yang kita katakan tadi bahwa prinsip-prinsip keseimbangan menjadi bagian yang terpenting sehingga uh, kita bisa menghindari kerusakan lingkungan pada kelompok-kelompok rentan. Misalnya masyarakat miskin, perempuan, anak-anak, orang cacat, dan lain-lain. Agama menekankan keadilan sosial bahwa perlindungan itu harus mendorong terjadi di semua tempat, di semua lokus, bukan hanya lokus pemanfaatan uh, sumber daya alam untuk masyarakat bias, tetapi kelompok-kelompok rentan itu juga harus dilindungi. Konservasi itu menjadi bagian dari keadilan ekologis untuk kesejahteraan manusia secara umum. Ini sebenarnya bukan hanya manusia kalau kita menganut ekosentrisme, tetapi kesejahteraan makhluk secara keseluruhan. Lanjut. Dalam doktrin agama, kita mendapatkan pertama pendekatan moral untuk memperkuat regulasi. Nah, ini masalah kebijakan seperti yang saya katakan pada paling awal tadi bahwa aspek kebijakan menjadi sangat penting, menjadi acuan bagi pengambil kebijakan untuk menerapkan prinsip-prinsip lingkungan hidup berbasiskan pada doktrin agama. Berikutnya adalah kolaborasi antara pemerintah dan lembaga-lembaga keagamaan. Pemerintah sebagai pengambil kebijakan, sementara lembaga keagamaan adalah uh, supporting untuk uh, mendapatkan uh, perangkat-perangkat yang dapat menyebarluaskan uh, prinsip-prinsip keseimbangan ekologis tersebut tadi. Dan yang berikutnya adalah pendekatan interdisipliner. Ya, ini diperlukan suatu uh, pendekatan lintas ilmu dan lintas profesi untuk menjaga dimensi keseimbangan lingkungan hidup dan tentu saja tiga pilar yang berkembang di dalam prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sehingga aspek itu menyatu yakni lingkungan hidup, aspek sosial dan nilai-nilai spiritualitas. Lanjut. Tantangannya apa teman-teman sekalian? Yaitu pertama bahwa ada perbedaan penafsiran di dalam agama itu. Jadi memang interpretasi doktrin memang beragam. Tetapi menurut hemat saya bahwa ketika kita sudah masuk ke dalam aspek kepentingan alam semesta, kepentingan keberlanjutan ekologis, itu sebetulnya dalam interpretasi apapun dan dalam agama manapun kita bisa mendapatkan kesesuaiannya, ada relevansinya yang sangat kuat. Konflik kepentingan antara aspek konservasi dan ekonomi, nah ini yang memang uh, masih bermasalah di kita sebab kaum industriawan ya teman-teman yang masih berkutat di dunia industri itu memandang ide-ide konservasi dapat menekan kepentingan ekonomi. Jadi uh, ada suatu uh, ketidaksesuaian antara kepentingan ekonomi dan kepentingan konservasi. Di mana kita bisa mendapatkan uh, mendapatkan titik temunya, yaitu pada valuasi lingkungan. Teman-teman harus, para peneliti ini harus belajar tentang valuasi lingkungan, sebab hanya dengan valuasi lingkungan yang baik kita dapat kita dapat memperoleh satu penjelasan tentang aspek ekonomis dari konservasi itu. Kalau kita sekarang ini tidak
melakukan eksploitasi terhadap satu objek misalnya di hutan lindung, ya uh, itu memang tidak menguntungkan secara ekonomis pada hari ini. Tetapi pada waktu yang akan datang itu memberikan satu nilai ekonomis yang tinggi. Dan kalau kita valuasi nilai dari konservasi yang kita lakukan sekarang ini untuk keperluan masa depan, itu jauh lebih tinggi nilai ekonomisnya dibanding dengan kita mengeksploitasi sekarang, tetapi menimbulkan kerusakan pada waktu yang akan datang. Itu yang kita sebut sebagai jalan keluar dari konflik antara kepentingan ekonomi dengan konservasi. Yang ketiga, tantangan implementasi etika lingkungan berbasis agama adalah kurangnya integrasi dalam kebijakan publik. Kita tahu bahwa agama belum sepenuhnya diambil nilai-nilainya untuk dimanfaatkan dalam strategi konservasi. Itu masih terbatas sampai sekarang. Jadi perjuangan kita para peneliti ini adalah memperkenalkan dengan baik bahwa aspek kebijakan publik itu perlu disentuh secara sempurna dengan nilai-nilai agama. Lanjut. Bagaimana strateginya? Pertama, mengembalikan teologi lingkungan ke dalam satu ukuran-ukuran yang relevan dengan konteks krisis ekologis. Artinya kalau kita bisa mengembangkan teologi lingkungan ini, itu akan sangat potensial untuk membantu kita mengatasi krisis lingkungan yang berlanjut di masa yang akan datang. Yang kedua adalah pendidikan lingkungan berbasis agama. Bahwa institusi pendidikan kita, baik umum di sekolah-sekolah formal maupun pendidikan-pendidikan non formal keagamaan itu perlu mengintegrasikan diri dengan materi-materi ekologi. Artinya di dalam agama terdapat doktrin ekologi, di dalam ekologi terdapat doktrin agama. Saya ulangi lagi. Di dalam agama itu terdapat nilai-nilai ekologis, dan di dalam pengelolaan materi ekologi itu terdapat doktrin agama. Artinya gerakan sosial berbasis religius ini menjadi penting untuk kita kembangkan teman-teman sekalian, bahwa komunitas agama itu dapat menjadi motor penggerak bagi proses-proses konservasi. Itulah kira-kira strategi penguatan konservasi untuk mengatasi masalah-masalah yang kita bahas. Lanjut. Nah, peran kita seperti yang saya katakan tadi itu bisa mengembangkan pendekatan interdisipliner, bisa melakukan kajian hubungan antara spiritualitas dengan perilaku ekologis, juga bisa menghasilkan kebijakan. Jadi kita misalnya dapat menghasilkan policy brief ya untuk keperluan pengambilan kebijakan. Jadi dasar dari pengambilan kebijakan. Aspek temuan akademis kita itu bisa menjadi landasan. Jadi jurnal-jurnal artikel yang kita tulis di jurnal itu seharusnya lebih bisa applicable untuk para pembaca di tingkat pengambil kebijakan. Lanjut. Beberapa kesimpulan yang dapat kita lihat, pertama bahwa konservasi itu membutuhkan pendekatan multidimensional atau interdisipliner. Bahwa masalah lingkungan tidak bisa diselesaikan hanya dengan teknologi dan regulasi. Berikutnya adalah bahwa doktrin agama dapat menjadi dasar etika ekologis, yakni bahwa nilai-nilai spiritualitas itu mendorong tanggung jawab moral manusia terhadap alam semesta. Berikutnya adalah bahwa integrasi ilmu pengetahuan, khususnya ilmu lingkungan, dengan nilai-nilai agama, baik agama yang kita kalau di Indonesia itu kita sebut sebagai agama resmi,
maupun nilai-nilai spiritualitas adat ya yang sebetulnya bernilai religius itu penting untuk masa depan. Bahwa pendekatan ini dapat memperkuat gerakan konservasi yang berkelanjutan. Nah, teman-teman sekalian, dari uraian-uraian ini itu teman-teman boleh membaca rujukan-rujukannya di sini ya. Silakan lanjut. Ada beberapa catatan yang saya tulis di dalam rujukan. Misalnya Carlson, White, Nasser, Setusen Nasser, dan lain-lain. Sekian paparan saya. Saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih pada Bapak Murtaza tadi telah menyampaikan materi dari konservasi sumber daya alam dan doktrin agama. Mungkin untuk teman-teman yang lain yang ingin bertanya, tadi sudah ada pertanyaan dari Syekha Syekha Akila ini ada pertanyaan tadi Bapak sudah, dan yang teman-teman yang lain kalau ingin bertanya silahkan setelah Bapak menjawab pertanyaan dari Syekha ini boleh kalau yang ingin bertanya. Ini ada pertanyaan Pak, ada dua pertanyaan dari Syekha ini. Itu yang pertama, apa perbedaan biosentrisme dengan ekoteologi? Terus juga ada ini di di negeri para nabi, di kawasan lahirnya agama-agama di kampung halaman para filosof, perang berkecamuk, tidak berkesudahan. Seperti membenarkan tulisan klasik Thomas Hobbes dalam Leviathan 1651, Homo homini lupus, manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Kematian dan penderitaan menjadi hal biasa saja, tidak lebih, tidak kurang. Tak kurang sekedar menjalankan fitrah serigala yang buas, saling memburu, mencabik-cabik dan membunuh ukuran serigala lainnya. Dalam Maha Benar Thucydides dalam karya agungnya yang memprediksi the strong do what they can, the weak suffer the mass. Yang kuat melakukan apapun yang mereka mau bisa dan yang lemah menderita dalam penderitaan yang pasti karena lemahnya mereka. Terus ada juga argumen dari Pamungkas. Si jika ingin damai, bersiaplah untuk berperang. Lalu manusia pertanyaan ini apa lalu apakah manusia benar-benar sebrutal itu? Di mana letak state of nature, fitrah manusia sebagai welas asih atau yang dikatakan Jean Jacques Rousseau sebagai piti, di mana posisi terus juga pertanyaannya tadi respon dari Bapak terhadap buku dan realitas yang berkecamuk di peperangan ini, Pak. Oke, baik. Untuk sementara itu dulu ya, sambil menunggu respon dari teman-teman yang lain. Iya, Pak. Nunggu. Pertama, bahwa ada namanya biosentrisme. Biosentrisme ini sebenarnya pengembangan lebih lanjut dari kritik terhadap antroposentrisme, uh, tetapi kemudian masih ada tingkatan yang lebih sempurna lagi, yaitu disebut sebagai ekosentrisme. Jadi ekosentrisme itu melakukan kritik baik terhadap antroposentrisme maupun biosentrisme yang menempatkan uh, komponen alam itu secara parsial untuk dipenuhi kebutuhan, dalam pengertian bahwa pusat uh, pusat pemenuhan kebutuhan itu bukan hanya untuk kepentingan makhluk hidup saja di dalam biosentrisme itu, tetapi kepada kepentingan bumi secara keseluruhan, yang di dalamnya bukan hanya aspek biotik, tetapi juga ada abiotik.
ngomong tentang ekosentrisme itu menempatkan secara sejajar antara uh, semua aspek biotik dari manusia, tumbuhan, dan hewan, uh, bahkan yang mikroorganisme, uh, dengan aspek-aspek abiotiknya, uh, apa namanya, mineral-mineral, air, bebatuan, dan lain-lain sebagainya, itu semuanya sama kedudukannya. Kalau di dalam antroposentrisme, kedudukan manusia lebih tinggi kelasnya daripada makhluk-makhluk lain. Di dalam biosentrisme, kedudukan makhluk hidup lebih tinggi daripada makhluk yang kita anggap sebagai abiotik atau tidak hidup. Tetapi di dalam ekosentrisme, itu semuanya pangkatnya sama, kedudukannya sama. Bebatuan, mineral, dan sebagainya sama saja kedudukannya dengan serigala, kelinci, monyet, dan lain-lain sebagainya. Itu uh, kedudukannya sama, karena semuanya sama dalam visi keseimbangan semesta. Jadi uh, kepentingan yang perlu dipenuhi adalah kepentingan mereka semuanya, kepentingan satu keluarga bumi, bukan kepentingan makhluk hidup saja. Nah, itu uh, perbedaannya. Tetapi yang ditanyakan di sini adalah perbedaannya dengan ekoteologi. Nah, ini konsep ekoteologi adalah konsep ekologi yang menggabungkan prinsip-prinsip teologis atau prinsip-prinsip ketuhanan di dalam praktek pengelolaan sumber daya ekologis. Jadi masuknya dimensi teologis, yakni doktrin-doktrin ketuhanan, ke dalam satu uh, konsep pengelolaan sumber daya alam atau konsep-konsep ekologi, atau masuknya dimensi teologi ke dalam dimensi ekologi. Nah, itu yang kita sebut sebagai ekoteologi. Jadi ketika kita sudah berbicara tentang pengelolaan hutan misalnya, maka di dalamnya ada prinsip keseimbangan, tidak boros, gaya hidup yang tidak boleh diperturutkan, dan lain-lain sebagainya. Yang semuanya itu berasal dari doktrin agama atau doktrin ketuhanan. Kalau kita mau mengelola laut misalnya, atau apapun sumber daya alam ini, maka yang kita pikirkan bahwa kita itu memegang amanah, akan dipertanggungjawabkan, dan kita perlu menjamin keberlanjutannya ke generasi berikutnya sebagai sebuah nilai moral, dan itu adalah aspek teologi. Jadi bicara tentang ekologi selalu ikut di dalamnya atau menyatu di dalamnya aspek-aspek teologi. Seperti itu yang kita maksud sebagai ekoteologi. Nah, sekarang ini menarik sekali ya, narasi tentang kaitan-kaitan uh, kerisauan para filsuf ya, seperti uh, di dalam Leviathan itu ya, Thomas Hobbes itu kan uh, sudah memberi aba-aba kepada kita bahwa manusia itu adalah serigala atas manusia lain. Manusia adalah pembangsa atas manusia lainnya. Homo hominidus. Jadi uh, memang bertentangan dengan fitrah kemanusiaan kita. Kapan Homo hominidus ini muncul? Yaitu ketika basis-basis materialisme itu menguasai sistem berpikir manusia. Aspek antroposentrisnya menjadi sangat kental, individualismenya menjadi sangat kental. Pelayanan terhadap kepentingan individualnya itu menghilangkan kepentingan manusia lain atau kepentingan makhluk hidup lain, bahkan juga kepentingan uh, anggota ekologis yang lain. Sehingga teman-teman sekalian, apa yang kita sebut sebagai pembenaran atas penderitaan orang lain, kematian orang lain, kehancuran kelompok-kelompok lain, itu akan semakin meneguhkan
eh, apa prinsip-prinsip antroposentrisme yang sudah dikritik di dalam biosentrisme dan ekosentrisme. Sehingga uh, apa yang dikeluhkan, apa yang menjadi aba-aba dari uh, misalnya uh, Jean-Jacques Rousseau misalnya itu benar saja adanya bahwa kita uh, perlu kembali kepada aspek naturalitas manusia untuk dapat uh, hidup seimbang ya, memperhatikan kepentingan kepentingan yang lain. Bagaimana dengan perang? Teman-teman sekalian, perang tidak boleh kita baca pada hilirnya, ya. Tapi kita perlu lihat pada hulunya. Sebab perang itu tidak akan terjadi kalau pihak yang menyerang diberikan uh, kesempatan untuk menghabisi. Daripada kita konflik, lebih baik ya udahlah kalau begitu kita pasrah aja, dihabisi aja. Kita perlu tahu bahwa hulu perang itu adalah agresi. Ya. Hulu dari sebuah perang adalah ketidakadilan. Timbulnya perang karena ada reaksi atas ketidakadilan, ada reaksi atas agresi. Maka muncullah perang karena perang itu kan bertemunya dua kelompok yang saling bertentangan. Kan? Jika orang yang diperangi, orang yang mendapatkan agresi itu tidak melawan, maka perang akan segera selesai. Nah, pertanyaannya, apakah nurani dan fitrah manusia setuju bahwa semua yang kena agresi itu perlu diam saja biar tidak terjadi perang? Menurut saya itu salah. Yang harus terjadi adalah menekan agar agresor itu tidak melakukan agresi. Jadi manusia harus menahan diri untuk tidak melakukan agresi terhadap orang lain, sehingga akan menimbulkan kehancuran. Karena jika ada agresi, maka reaksi dari uh, orang yang menderita itu akan tinggi. Itu fitrawi kepada semua makhluk, Pak. Jangankan kita ya, datang aja ke kebun apa? Datang aja ke hutan-hutan Kalimantan dan melempari apa namanya orang hutan. Orang hutan itu akan melawan kita. Datang saja ke Sumatera mengganggu apa namanya hutan tempat hidup harimau, maka harimau akan masuk kampung untuk memburu manusia. Kan itu fitrah. Nah sekarang kita lihat antara Iran dengan Israel, kan ada pihak yang kena agresi. Dan jika pihak yang kena agresi ini merasa bahwa kita perlu membalas, maka terjadilah perang. Pertanyaan, apakah perang itu salah? Kalau orang yang kena agresi itu diberikan kesempatan untuk apa namanya melawan. Nah, di situ saya kembalikan aja nih jawaban kepada Anda semuanya. Biar bukan saya yang memberikan nilai mana yang benar dan mana yang salah. Nah, kembali lagi kepada statement saya yang tadi bahwa sebetulnya yang harus ditahan adalah agresi. Kita dilarang melakukan agresi kepada satu pihak tertentu. Ya. Jadi prinsip-prinsip damai harus terjadi di hulunya, bukan di hilirnya, teman-teman sekalian. Nah, terhadap sumber daya alam pun begitu. Kita dilarang untuk melakukan agresi terhadap sumber daya alam. Eksploitasi yang berlebihan itu adalah agresi. Kita membuka perang atau menabuh genderang perang, sebagaimana Israel dan Amerika menabuh genderang perang terhadap Iran, ya kan? Nah, jadi kalau kita mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, itu sama dengan menabuh genderang perang terhadap sumber daya alam yang akan merusak kita sendiri di masa yang akan datang. Bertentangan dengan sustainable development. Baik, itu jawaban saya kepada Akilah ya. Sika, Akilah, silakan. Kalau Terima ada kasih. ya. Oke, mungkin kalau ada pertanyaan, satu pertanyaan lagi sebelum kita tutup pertanyaannya. Silakan pada saudara Muhammad Rahman.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin sebelumnya suara saya terdengar apa tidak? Terdengar, terdengar Ya, sih. baik. Terima kasih Bapak atas materinya. Jujur saya sangat senang sebetulnya belajar ataupun berdiskusi terkait dengan aspek-aspek yang berkaitan dengan lingkungan. Yang ingin saya tanyakan, tadi kan Bapak sudah menjelaskan bahwasanya problem utama kerusakan lingkungan hari ini adalah berkaitan erat dengan rusaknya moral manusia dan juga ditambah dengan adanya perilaku antroposentris yang menyebabkan manusia itu ibarat sebuah simbol utama yang bebas mengeksploitasi sumber daya alam. Yang ingin saya tanyakan sebetulnya arahnya ke aspek aplikasiannya, Pak. Jadi kan kalau kita lihat, saya rasa kalau kita dari aspek hukum positif misalnya, banyak masih hukum-hukum positif yang ada di Indonesia itu sendiri yang masih mengarah ke aspek antroposentris itu sendiri. Dan hari ini kalau saya lihat memang seperti yang saya sebutkan tadi, aspek kerusakan lingkungan itu adalah aspek kerusakan daripada moral itu sendiri. Bagaimana sih Pak pengaplikasiannya agar nilai-nilai yang terkandung di dalam kajian-kajian uh, apa ya, kajian-kajian lingkungan ini bisa setidaknya menjadi bagian untuk meredam kerusakan lingkungan itu. Jadi pengaplikasiannya agar setidaknya bisa masuk ke dalam hukum positif itu seperti apa? Tadi Bapak menyebutkan bahwasanya memang tantangan hari ini banyak pemangku kebijakan itu belum mengintegrasikan antara nilai-nilai keagamaan yang terkandung di dalam hal konservasi lingkungan dan lain sebagainya itu masih belum sepenuhnya teraplikasikan. Dan yang ingin saya tanyakan juga, kalau kita lihat kan misalkan dalam hal fatwa MUI itu kalau misalkan membuat satu fatwa itu hanya berlaku secara moral, tidak berlaku secara hukum positif lah. Jadi yang ingin saya tanyakan apakah peran daripada MUI ini bisa menjadi kunci utama dalam hal menjaga ataupun ya melestarikan terkait dengan memperbaiki moral-moral yang ada dalam lingkungan itu tadi, Pak. Itu aja sih Pak yang ingin saya tanyakan dulu. Terima kasih. Begini teman-teman sekalian, eh, aspek moral di dalam hukum positif kita itu sangat bergantung pada desain negara, desain sistem negara kita. Dalam desain sistem negara kita ini kan uh, tidak memberikan ruang yang sangat uh, luas bagi penerapan prinsip-prinsip agama ke dalam hukum positif. Jadi ada jarak di situ. Ya, kita kan negara sekuler ya, jadi memisahkan aspek-aspek yang sifatnya uh, profan dengan yang sakral. Nah, itu harus kita terima sebagai sebuah kesepakatan konstitusional kita. Di mana letaknya religiusitas kita di negara yang seperti desainnya di Indonesia ini, itu sebagai uh, aspek ke apa itu spirit saja, ya, memberikan semangat atau spirit di dalam penerapan kebijakan atau perancangan aturan-aturan hukum, peraturan-peraturan teknis dan sebagainya. Dengan demikian maka himbauan atau fatwa-fatwa agama itu benar-benar hanya merupakan spirit saja, tidak bisa kemudian dengan sangat mudah menjadi bagian dari norma hukum. Itu akan sangat alot pembicaraannya kalau kemudian masuk ke dalam norma hukum. Apakah tidak bisa? Bisa saja, tapi proses legislasinya itu sangat rumit.
Jadi apa itu, kita hanya bisa berharap bahwa fatwa-fatwa religius, himbauan-himbauan religius itu benar-benar hanya akan efektif kalau masuk ke dalam individu masing-masing, baik masyarakat umum yang bersentuhan dengan sumber daya alam kita, pemanfaatan sumber daya alam kita, demikian juga dengan korporasi yang menanamkan modalnya untuk proses eksploitasi sumber daya alam, maupun pengambil kebijakan untuk meregulasi cara pemanfaatan sumber daya alam, itu memang hanya akan efektif kalau masing-masing individu itu menginternalisasi himbauan-himbauan atau nilai-nilai religius itu tadi. Karena kita akan selalu gagal untuk mengambil semua himbauan religius itu, kayak katakanlah fatwa MUI dan sebagainya, itu sebagai norma di dalam hukum positif kita. Itu panjang sekali prosesnya. Mungkin membutuhkan waktu yang lama untuk bisa memasukkan satu pasal saja yang berbau religius itu ke dalam norma hukum positif kita. Misalnya undang-undang tentang perlindungan sumber daya alam, katakanlah Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 akan kita amandemen, kemudian kita masukkan aspek fatwa-fatwa MUI berkenaan dengan penjagaan dan konservasi lingkungan. Itu legislasinya bisa menjadi sangat panjang karena kita memang tidak menganut sistem negara yang integrated dengan agama. Akan beda dengan Iran misalnya, ya, kalau kita sebut tadi itu ada yang nyinggung Iran tadi itu. Mereka di sana sistemnya wilayatul faqih. Mereka itu sistemnya menempatkan agama sebagai bagian integral dari sistem kenegaraan mereka, sehingga tidak ada perbedaan. Ketika mereka ngomong agama itu sama dengan ngomong negara sama dengan ngomong agama. Jadi mereka sangat terintegrasi, beda dengan kita. Jadi menurut saya aspek himbauan dan hukum-hukum keagamaan yang kita miliki sekarang di Indonesia itu hanya akan efektif kalau diinternalisasi oleh masing-masing individu dan dibawa sesuai dengan kapasitas mereka. Kapasitasnya sebagai pengambil kebijakan, maka dia menerapkan hukum agamanya itu, himbauan-himbauan moral agamanya, termasuk fatwa-fatwa MUI itu ke dalam cara mengambil kebijakan, ke dalam penerapan kebijakannya. Begitu juga pelaku usaha, para katakanlah korporasi, ya, yang diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya alam, menanam modalnya untuk pengelolaan sumber daya alam. Itu juga kita sebagai masyarakat biasa yang berinteraksi dengan pengelolaan sumber daya alam kita. Yang paling sederhana kan sampah, ya, misalnya teman-teman sekalian. Kita ini berurusan dengan sampah setiap hari. Bagaimana kita masing-masing individu ini tidak perlu muncul fatwa MUI yang diafirmasi oleh undang-undang untuk mengikat kita dalam rangka pengelolaan sampah yang baik. Cukup kita misalnya sadar sendiri bahwa sampah plastik itu jangan dibuang ke sungai, jangan dibuang ke badan air, sehingga hanyut ke laut menjadi sampah yang merusak lingkungan. Jangan membuang bahan-bahan organik yang membusuk dan mengganggu lingkungan dan lain-lain sebagainya. Semuanya semuanya harus muncul dari kesadaran kita sendiri. Itu baru soal buang sampah, belum pemanfaatannya, teman-teman sekalian. Misalnya
pengambil kebijakan di tingkat kelurahan saja misalnya kan, kalau semua kelurahan menerapkan proses pengolahan sampah yang benar, yang tepat, misalnya yang bahan organik selesai di tingkat kelurahan untuk menjadi pupuk, kemudian selesai di tingkat kelurahan untuk didaur ulang sampah-sampah plastik, besi, beling dan sebagainya. Itu sebetulnya tidak perlu kita kita mendengarkan berita tentang uh, matinya beberapa orang di Bantar Gebang gara-gara kena longsor ya kan, tempat pembuangan sampah akhir itu. Nah, itu menurut saya teman-teman sekalian kembali lagi pada menginternalisasi secara individual. Saya rasa begitu jawaban saya, Bang Rahman. Oke, terima kasih Bapak tadi telah menjawab pertanyaan dari saudara Muhammad Rahman. Menarik. Eh, Izin moderator. Apa? Ini tanya. Halo. Halo. ada Didi Irawan. Ya. Izin moderator. Apakah suara saya jelas? Ya, ya, jelas. Jelas ya? Ya. Oke. Makasih ya. Menarik tadi. Saya mau apa ya terkait oposentris ya tadi sama ekosentris berhubungan dengan apa Kalimantan Tengah ya khususnya ya. Eh, Apa terus dihubungkan sama agama gitu ya. Eh, saya lebih cenderung ya kalau dari sisi agama kayak gitu lebih ke yang sekarang memang penjaga apa lingkungan yang kuat lebih ke arah apa eh, apa budaya atau adat kepercayaan seperti tadi di Papua kalau bumi itu adalah ibu. Saya lebih cenderung apa adat kepercayaan itu lebih kuat untuk sekarang menjadi penjaga lingkungan gitu. Dalam konteks sekarang ya, kinian gitu. Karena dari sisi agama kita lihat tambang juga diserahkan ke apa ke eh, ormas gitu ya. Tentu kita tidak bisa berharap banyak gitu ya dari sisi ke arah teologis, lebih ke arah normatif karena berbicara lingkungan kalau normatif kalah ini ya kalah apa ya karena kita eh, kalah apa ya kalah pergerakan mungkin ya. Eh, di lingkungan kerusakannya bergeraknya lebih cepat, kita normatifnya semacam himbauan apa ya kurang berdampak gitu di ini. Berikutnya izin ya Pak narasumber mungkin menarik. Berikutnya yang saya coba diskusikan juga terkait sustainability ya. Apa petani-petani kecil itu juga merambah gitu. RSPO itu digaungkan agar punya apa untuk ekspor itu eh, punya standar lingkungan gitu ya untuk apa produk-produk terkait perkebunan di di Indonesia gitu. Eh, tapi kita apa seperti tidak terlalu berharap banyak dari RSPO ini, lebih ke arah itu apa legitimasi untuk produk ini bisa diterima gitu. Tapi secara substantif tidak banyak merubah gitu. Khususnya eh, kita lihat di Kalimantan Tengah, jadi lebih ke arah eh, apa? Malah dengan RSPO itu malah merambahnya tambah kenceng gitu ya bahasa sederhananya. Jadi RSPO itu malah karena kita menilai mengejarnya nilai ekonomis. Kalau harganya tambah naik, eh, tambah diluasin lagi. Jadi memang nggak berimbang gitu daya daya tampung lingkungan sudah terlalu di di monokultur ya satu tanaman gitu untuk Kalimantan Tengah kita yang biasa mungkin dari kecil ada tahu ada burung betet itu
apa berkoloni. Mungkin anak-anak sekarang udah nggak ngeliat itu kalau di Kalimantan. Yang kalau burung betet sore banyak gitu. Mas saya tentu apa terkait eh, isu-isu apa lingkungan eh, apa menarik untuk di Kalimantan Tengah. Mungkin itu narasumber diskusi ya saja. Terima kasih. Oke, yang Anda maksud RSP itu ya Roundtable Sustainable Palm Oil ya? Iya, ya, Oke, oke. round table apa palm oil itu ya, 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 round table. Sustainable Palm Oil. Oke, oke, oke. Ya, saya pikir sebetulnya eh, lagi-lagi kan tadi paling awal saya bilang bahwa urusan konservasi ini sebenarnya bukanlah perkara teknis saja ya, tapi perkara moral, perkara apa namanya eh, hal-hal yang di luar dari aspek teknis. RSP itu kan satu ikhtiar teknis ya untuk apa namanya itu bagaimana supaya ada kemitraan global yang disebut-sebut sebagai nirlaba ya. Padahal sebetulnya di sini banyak pencari laba di dalam konteks RSPO itu. Nah, ini kan tahun berapa ya? Sudah hampir 20 tahun yang lalu, sudah lebih 20 tahun yang lalu. Karena itu mulai RSPO itu kan mulai digaungkan tahun 2004, seingat saya. Nah, dan apa itu eh, untuk upaya mendorong eh, pengelolaan sumber daya sawit secara berkelanjutan sehingga dia bisa memenuhi standar-standar sosial, standar ekonomi dan meminimalkan eh, apa namanya efek-efek negatif dari keberadaan sawit dalam luasan tertentu di satu kawasan. Nah, ini melibatkan kemitraan ya dengan masyarakat dan sebagainya. Jadi eh, apa itu namanya ada semacam sertifikat ya yang diterbitkan untuk menyatakan bahwa pengolahan sumber daya alam ini sudah sesuai dengan prinsip keseimbangan manusia, keseimbangan kepentingan manusia dengan bumi, dengan kemakmuran dan sebagainya. Nah ini uh, oke. Di dalamnya itu ada dilarang menanam ini, dilarang membuka di bagian sini dan seterusnya. Ada letak-letaknya, ada persyaratan-persyaratannya yang diatur untuk memenuhi standar tersebut tadi. Pertanyaan kemudian adalah apakah ini kemudian efektif untuk disebut sebagai pengejawantahan dari prinsip-prinsip konservasi itu. Begini teman-teman sekalian. Sepanjang pelaku-pelaku yang ada di dalamnya ini masih tergoda untuk memanfaatkan itu sebagai upaya mendapatkan keuntungan yang banyak ya, keuntungan yang lebih berlipat ganda, maka instrumen teknis semacam RSPO ini menurut saya juga tidak ada manfaatnya. Karena yang dikejar adalah keuntungan berlipat ganda, bukan keuntungan seperlunya. Jadi yang kita tekankan dalam etika lingkungan itu pada prinsipnya adalah uh, mendapatkan manfaat seperlunya dari sumber daya alam kita itu. Nah dengan demikian maka tujuan-tujuan RSPO itu sebetulnya berpijak pada aspek uh, aspek etik dari apa namanya cara pandang kita terhadap sumber daya alam. Nah menariknya di sini bahwa uh, apa namanya sertifikasi itu tadinya kan sifatnya sukarela dan sebagainya. Tapi pada akhirnya itu uh, ter apa itu namanya
terserap juga kepada prinsip eh, industrialisasi, jadi terindustrialisasi juga pada akhirnya. Perlu kita tahu bahwa semua wilayah yang memiliki eh, industri sawit itu RSPO-nya sekedar apa itu namanya, sekedar simbol pajangan saja kan. Semua yang sifatnya eksploitatif itu juga tetap berjalan dengan lancar saja. Nah, pertanyaan kita jadi bagaimana mengendalikannya itu? Apakah dengan kebijakan pemerintah atau dia dengan pengawasan masyarakat, dimensi sosialnya, dimensi kontrol sosialnya, atau kemampuan perusahaan untuk melakukan penerapan prosedur standar yang optimal. Semua pertanyaan kita yang 3 tadi ini, itu semuanya berbasis pada aspek etiknya. Artinya, sepanjang pemerintah benar-benar tidak ikut-ikutan di dalam bisnis itu sendiri, menjadi bagian dari bisnis, maka dia bisa menerapkan regulasinya itu. Kebijakan-kebijakannya itu bisa dia terapkan. Karena apa? Dia bukan bagian dari pelaku bisnisnya itu. Tapi kalau mereka sendiri juga masuk jadi komisaris, keluarganya jadi komisaris di situ, dan sebagainya, itu otomatis dia tidak bisa menerapkan itu secara benar karena terdapat konflik of interest. Ada apa namanya? Ada konflik kepentingan di dalam, ada pertentangan kepentingan di situ. Nah itu ya, jadi Bang Didi Irawan ini menurut saya visi apa namanya, anggapan kita itu sama sebetulnya. Ada yang tidak efektif itu sebenarnya dari pelaksanaan ini sepanjang kita tidak uh, berani menggunakan aspek-aspek etika lingkungan di dalam konteks ini, teman-teman sekalian. Saya rasa begitu ya, Bang Didi. Ya, izin moderator ke narasumber. Menarik emang Pak terkait sustainability ya. Jadi saya sempat membuat sebuah tulisan itu terkait eh, apa. Jadi saya buat begini ya. Apa ya? Suara lantang lanskap Sumatera terhadap sustainability dalam artian terkait perkebunan Sumatera Utara khususnya itu adalah paling senior untuk di Indonesia gitu ya. Jadi terkait senioritasnya Sumatera Utara ini betul dari sisi pengelolaan perkebunan, manajemen udah lebih matang, mapan gitu ya. Bahasa kita untuk ukuran yang memang sekian tahun berjalan gitu. Nah, untuk terkait pas ada bencana gitu ya, banjir. Pertanyaannya sustainability yang didegungan sama sertifikasi itu kemana gitu? Yang kita dengungkan. Jadi apa? Itu terhubung juga sama SDGs ya. SDGs dari MDGs ke SDGs pergerakannya kita selalu seperti sustainability itu seperti sesuatu yang latah di ruangan-ruangan rapat, di ruang-ruangan forum. Setelah kita menyebut sustainability, jadi kita udah terhegemoni. Apapun yang terjadi klaim moral ya, sustainability itu moral ya, pandangan moral terhadap berlanjutan gitu ya. Karena kita orang yang berpandangan sustainability berarti memperhatikan kini untuk masa depan gitu, untuk generasi depan gitu. Jadi seperti terhegemoni tanpa mempertanyakan lagi sustainability ini menurut siapa gitu. Sustainability ini menurut bisnis yang kadang juga saya bertanyakan juga Pak narasumber. Jadi saya kadang mendengar di forum rapat gitu ada bilang ini usaha yang berkelanjutan, bisnis berkelanjutan, semuanya berkelanjutan dalam arti ini berkelanjutan. Apanya ini yang berkelanjutan? Kadang kita berbicara lingkungan juga sustainability, tapi di sisi lain sustainability itu kayaknya ini kepentingan sampaian nih, tapi dibilangkan ke forum itu sustainability dalam artian untuk membingkai kalau itu apa moralnya udah terpenuhi gitu. Jadi sustainability itu lebih ke arah klaim moral daripada substantif bahwa ada penjagaan
kini untuk masa depan itu kayaknya lebih ke arah klaim moral untuk eksistensi usaha. Mungkin seperti itu narasumber. Makasih. Iya, memang selalu ada konflik kepentingan di dalamnya ya. Kesimpulan saya bahwa eh, semua yang kita lihat, fenomena pengelolaan sumber daya alam kita itu eh, masih terhegemoni oleh prinsip-prinsip ekonomi industrial. Jadi kapitalisme industrial itu masih sangat menguasai teman-teman sekalian. Sehingga semua instrumen yang dimunculkan semacam eh, apa namanya eh, standar-standar, misalnya ISO dan sebagainya, itu semuanya adalah instrumen yang eh, eh, keperluan eh, kapitalisme, sehingga sulit bagi kita untuk mengatakan bahwa jargon sustainability itu adalah sesuatu yang ikhlas untuk apa namanya menjaga sumber daya alam kita. Kecuali dari aktivis-aktivis yang memang benar uh, tidak pamrih atas pekerjaan apa namanya konservasinya itu. Tapi sepanjang mereka masih dibayangi oleh satu tujuan-tujuan ekonomi tertentu untuk kesejahteraannya sendiri, maka sebetulnya dia mengindustrialisasi jargon uh, sustainability itu. Jadi jargon keberlanjutan itu sebetulnya dikapitalisasi sendiri untuk mendapatkan keuntungan. Itu jawaban saya. Saya rasa begitu teman-teman sekalian. Baik Bapak ya, mungkin waktu kita juga sudah agak terlalu lama ya. Jadi saya mungkin langsung ke sesi berikutnya itu doa dan juga penutup. Teman-teman, mari kita teman-teman Bapak Ibu semuanya kita berdoa eh, dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Menutup, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Murtaza, pada teman-teman semua yang berhadir pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Eh, eh, Selain itu juga terima kasih pada yang sudah bertanya, yang lain juga pada Pak Didi dan yang lain. Mungkin itu aja yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ya.